Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di IC Kreatif. Apa kabar teman? Mudah-mudahan dimanapun berada sehat, rezekinya lancar dan semakin sukses. Di video kali ini saya akan menerangkan cara pergantian dinamo blender Miyako. Ini punya pelanggan saya teman-teman. Blender ini tidak bisa saya perbaiki lagi karena kerusakannya adalah di bagian angker. Saya akan menggantikan dengan dinamo yang baru. Dinamo baru ya teman, yang sudah saya beli di toko online. Teman-teman bisa cek berapa harganya, mungkin sekitar 90.000 lah. Bisa kita katakan antara 70.000 sampai 100.000. Jadi apabila teman-teman mempunyai masalah yang serupa seperti di video ini, teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Mungkin video saya ini teman-teman saya awali dulu dengan hal-hal yang mudah. Nah, yang mudah teman praktekkan tanpa menggunakan avometer. Ini teman-teman avometer. Tanpa menggunakan avometer ini teman-teman bisa mempraktekkannya. Apabila teman-teman ingin mengkaji lebih mendalam melalui channel ini, alangkah indahnya teman-teman beli dulu avometer ini. Ini avometer ini harganya sangat-sangat murah. Minimal sekitar 70.000 lah. Lebih kurang 70.000 teman-teman bisa cek di toko online. Ini teman-teman harganya sangat-sangat murah, tetapi manfaatnya luar biasa kalau di bidang elektronik. Nah teman-teman ya, untuk teman-teman yang ingin menggantikan dinamo yang baru, dinamo blender yang baru, ada perlu beberapa poin yang harus teman perhatikan, karena nanti di saat pembelian teman-teman tidak meragukan lagi. Apabila teman nanti beli dinamo yang baru, di saat pemasangan ternyata tidak bisa hidup, kan rugi juga kan teman-teman. Nah, jadi ada perlu beberapa hal poin untuk kita memastikan bahwa dinamo blender itu benar-benar rusak. Jangan sampai nanti kita salah menentukan kerusakannya. Kerusakannya adalah di bagian saklar, kita menggantikan dinamonya, kan lucu juga kan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin belajar melalui video ini teman-teman, walaupun saya bukan profesional di bidang elektronik, tetapi kurang sedikit tahulah cara memperbaiki elektronik di rumah kita. Buat teman-teman, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Tanpa banyak basa-basi, mari kita kerjakan teman-teman. Let's go. Tahapan yang pertama teman-teman, kita cek dulu blendernya kerusakannya di mana. Kita hidupkan terlebih dahulu untuk memastikan kerusakannya. Nah, ini teman-teman, kerusakan blender ini adalah di bagian angkernya. Dinamonya hidup tetapi udaranya sangat lebah. Teman-teman lihat di celah-celah ini seperti api, percikan api ya teman-teman, yang agak hijau-hijau biru. Teman-teman lihat, saya nyalakan. Kalau ada percikan api seperti itu, berarti kerusakannya adalah di bagian angkernya. Ini dari luar saja sudah kita dapat pastikan bahwa blender ini adalah kerusakannya adalah di bagian dinamonya. Solusinya tidak lain, kalau tidak menggantikan dengan angker yang second, maka harus menggantikan dengan dinamo yang baru seperti ini. Ini dinamo ini komplek ya teman-teman. Percikan api yang teman-teman lihat adalah keluarnya di sela-sela angker ini antara arang dan angkernya. Teman-teman, langkah yang kedua teman-teman, untuk memastikan dinamo rusak, kita buka dulu di bagian koper bagian belakang. Ini bautnya ada dua, menggunakan baut minus. Nanti kita akan melepaskan gearnya juga, kita akan lepaskan.
Cara membuka duduk ovennya teman-teman, dicongkel di bagian sampingnya. Jadi kadang-kadang blender tidak hidup, kerusakannya adalah ada di bagian saklar dan ada juga di bagian dinamonya. Tetapi kalau untuk blender Miyako, kerusakan terbanyak adalah di bagian kawat emelnya yang berkapur. Apabila teman-teman mempunyai blender yang dalam keadaan mati, di saat dihidupkan tidak ada percikan api yang seperti teman-teman lihat tadi. Terus langkah selanjutnya teman perhatikan di bagian kawat email ini. Apabila kawat email ini sudah putus, berarti teman-teman ganti saja dengan yang baru. Saya contohkan kawat email yang sudah putus terlihat berkapur. Nah, teman-teman lihat ini sudah berkapur. Apabila dinamonya sudah seperti ini, maka teman-teman ganti saja dengan yang baru. Tetapi kalau di bagian kawat emailnya tidak ada yang berkapur, lihat di bagian saklarnya. Teman-teman jumper dulu saklarnya, lihat apakah dinamonya berputar. Apabila dinamonya berputar, berarti kerusakannya adalah di bagian saklar. Tahapannya satu lagi ada di bagian arang. Kita buka dulu teman-teman. Ini kita congkel terlebih dahulu fan pendinginnya untuk melepaskan gearnya. Untuk melepaskan gearnya teman-teman, kalau dinamo ini benar-benar rusak, teman-teman bisa juga mengejalkan di sela-sela hangker seperti ini, nanti teman putar ke arah kanan. Tetapi apabila dinamo ini masih bagus, untuk melepaskan gearnya saja, maka teman-teman lakukan saja di bagian fan melalui fannya. Ini untuk menjamin keselamatan kawat emailnya yang tidak tercongkel ya teman-teman. Kita lepaskan dulu. Ini teman-teman saya jepit di dudukan fan di asnya, saya jepit seperti ini melalui pakai tang buaya. Ini bautnya dilepaskan juga. Ini baut penahan motor ya teman-teman. Kalau untuk blender yang lama, yang bawaan lama, di bagian pengikat, baut pengikat di namanya tidak ada ya teman-teman. Apabila blendernya tidak hidup, teman-teman perhatikan di bagian coolnya. Nah, ini arangnya. Apakah arangnya terhubung dengan angker? Apabila terhubung, berarti arangnya dalam keadaan masih bagus. Tetapi kalau di bagian dinamo blender Miyako, kerusakan besarnya adalah di bagian kawat emailnya. Tahapan pergantiannya teman-teman sangatlah mudah. Kita copot dulu soketnya. Ini dinamo baru yang kita akan menggantikannya. Kita cek terlebih dahulu apakah dinamonya bagus. Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Ini posisi saklar dalam keadaan hidup. Ini tanda-tanda dinamo yang masih bagus, tidak ada keluar percikan api. Nah,
Kalau di blender sebelumnya, ini blender bawaan, ini percikan apinya adalah melalui di sela-sela angker ini. Kita coba ya teman-teman. Kita tes teman-teman ya. Ini dinamo blender yang rusak. Nah, teman-teman perhatikan, api di bagian angkernya keluar sangat-sangat besar. Ini dapat dipastikan bahwa kerusakannya adalah di bagian angker. Kerusakannya teman-teman kita akan menggantikan dengan yang baru. Yang putih ini teman-teman, ini adalah di bagian termostat, pengatur suhu. Apabila suhunya sudah sampai 105 derajat, maka termostat ini akan memutuskan aliran listrik. Nanti apabila suhunya sudah normal, maka blender akan hidup kembali. Jadi proses pemasangannya teman-teman sangat-sangat simple. Lepaskan dulu soketnya. Seperti ini teman-teman. Kita masukkan ke dalam covernya. Usahakan kabel untuk saklarnya adalah harus di depan saklar, harus yang mengarahkan ke saklar. Nah, seperti ini. Sedangkan kabel powernya adalah di bagian belakang. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman, pasang dulu baut pengikat motornya. Proses selanjutnya teman-teman, pemasangan saklar seperti ini. Usahakan teman-teman lubang tengahnya ini harus sesuai dengan kedudukan bautnya. Lalu teman-teman shock terlebih dahulu untuk memastikan saklarnya supaya jangan terbalik. Apabila saklarnya sudah benar, maka teman-teman proses selanjutnya adalah pemasangan cover bagian bawah. Usahakan kabelnya ini tidak terjepit dengan cover ini ya teman-teman. Lalu teman-teman tekan. Selanjutnya pasang baut pengikat covernya kembali. Tahap terakhir teman-teman, pemasangan gearnya. Ini pemasangan gearnya, kencangkan ke arah kiri berlawanan daripada arah jarum jam. Lalu kita shock blendernya. Blendernya sudah normal kembali.
cukup sekian, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.